Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ngofariki dengan NPM 2308260069 Stambuk 2023. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit malaria sebagai tugas remediasi pada blok hematologi dan imunologi. Jadi, malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui penyakit Anopheles betina, yang dimana waktu penyebarannya itu terjadi pada petang sampai pagi hari. Nah, parasit Plasmodium ini akan menetap di hati dan akan berkembang biak, kemudian menyerang sel-sel darah merah. Nah, untuk diagnosis bandingnya itu pertama ada DBD atau demam berdarah tinggi, di mana dia uh, penularannya sama-sama melalui nyamuk, tapi dengan nyamuk yang berbeda. Jika malaria ditularkan oleh penyamuk Anopheles, maka demam berdarah tinggi ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ada demam tifoid yang dimana ini sama uh, gejalanya itu demam, cuman bedanya demam tifoid itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Kemudian yang terakhir ada leptospirosis yang dia juga demam, tapi penyebabnya itu adalah bakteri Leptospira yang dimana ini ditularkan melalui kencing hewan yang terinfeksi. Dan biasanya ini hewan perantara itu antara babi, anjing, atau kuda, dan kebanyakan hewan peliharaan. Jadi leptospirosis ini banyak terjadi pada tempat yang sering terkena banjir karena airnya akan bercampur dengan kencing hewan peliharaan tersebut atau hewan ternak. Kemudian untuk komplikasi malaria, diantaranya ada malaria cerebral, gagal ginjal akut, demam kencing hitam, atau black water fever. Jadi black water fever ini adalah kondisi ditandai dengan hemolisis masif setelah pengobatan si malaria tadi, dengan gejala klinis meliputi hemoglobinuria, anemia, penyakit kuning, dan demam. Nama sindrom ini berkaitan dengan warna urin yang gelap yang terlihat pada pasien yang terkena komplikasi tersebut. Kemudian ada anemia berat dan gangguan fungsi hati karena bakteri atau karena parasit Plasmodium ini tempatnya di hati dan berkembang biak, maka komplikasinya itu bisa jadi gangguan pada fungsi hati. Kemudian ada daerah endemis. Jadi malaria itu adalah penyakit endemis yang dimana ada beberapa stratifikasi dari tingkat atau level malaria. Yang pertama ada stratifikasi tinggi, berada di bagian Indonesia Timur. Kemudian ada stratifikasi malaria sedang, terdapat di beberapa daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian ada stratifikasi rendah pada malaria, berada di daerah Jawa dan daerah Bali. Kemudian ada cara mendiagnosa. Yang pertama itu melalui anamnesis. Nah, biasanya untuk penyakit malaria ini ada riwayat khasnya adalah bepergian ke daerah endemis yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada pemeriksaan fisik, dijumpai sklera ikterik karena dia bermasalah di hati, karena yang sudah saya jelaskan bahwa parasit Plasmodium ini akan menetap di hati dan berkembang biak di sana. Kemudian ada splenomegali karena dia juga berhubungan dengan darah, karena si parasit itu akan menyerang darah. Jadi darah itu akan lebih cepat lisisnya, jadi akan memberatkan kerja si spleen atau limpa. Kemudian suhu tubuh naik turun. Demam malaria ini biasa gejala khasnya itu suhu tubuhnya naik turun atau demamnya naik turun. Kemudian terakhir ada pemeriksaan penunjang, itu pemeriksaan serologi dan darah tepi serta darah lengkap. Maka pada darah tepi nanti akan dijumpai Plasmodium, dan di darah lengkap akan dijumpai anemia. Kemudian tanda dan gejala. Untuk gejalanya yaitu ada demam, menggigil, berkeringat, dan mialgia. Dan mungkin mialgia itu adalah nyeri otot. Kemudian untuk tandanya atau tanda khas itu ada panas, takikardi, kebingungan, ikterik, dan hipotensi ortostatik. Kemudian di sini ada klasifikasi demam. Itu demam septik karena disebabkan oleh sepsis. Kemudian ada demam remiten yang berulang. Kemudian demam intermiten, demam kontinu yang berketerusan. Dan kemudian ada demam siklik. Kemudian ada faktor risiko. Faktor risiko dari malaria sendiri itu ada dibagi dua. Ada yang individual dan ada kontekstual. Nah, yang individual itu meliputi usia, jenis kelamin, genetik, kehamilan,
dan aktivitas. Untuk kontekstual sendiri itu meliputi lingkungan, musim, sosial ekonomi, dan daerah endemis. Dan kemudian ada pencegahan untuk penyakit malaria ini. Yang pertama itu ada pencegahan primer. Nah, apa sih pencegahan primer? Nah, pencegahan primer itu kita seperti menghindari gigitan nyamuk dengan cara memakai, mungkin saat tidur itu memakai kelambu dan atau menggunakan cairan yang anti nyamuk, misal kayak autan gitu segala macam. Dan kita juga menghindari tempat yang banyak nyamuk, misalkan kayak sungai, rawa, ataupun tempat penyimpanan air. Nah, kemudian bisa juga dengan kita meminimalisir penyebarannya atau perkembangbiakan nyamuk dengan cara menutup semua tempat penyimpanan air ataupun mengeringkan atau membuang air-air yang tergenang. Kemudian ada tindakan terhadap vektor seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian bisa juga dilakukan fogging untuk mengendalikan populasi nyamuknya. Dan kemudian yang terakhir itu mencegah bepergian ke daerah endemis. Bisa juga jika kita memiliki keperluan ke daerah endemis, maka kita harus siap siaga dengan membawa anti nyamuk, cairan anti nyamuk untuk terhindar dari gigitan nyamuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.